Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Dimar. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lewat konten rekan-rekan. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ke penjenengan. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh teman-teman saya yang baru saja bergabung. Selamat datang di Dadi Dimar. Selamat mengikuti konten-konten dari Dadi Dimar. Semoga penjenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di konten-konten Dadi Dimar. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan, support, dan atensi penjenengan semuanya yang menyaksikan konten ini cukup luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan keberadaan Dadi Dimar ini memang benar-benar bisa menjadi dimar buat kehidupan kita, minimal dalam pelaksanaan kegiatan kita yang bersinggungan dengan konten-konten yang saya buat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di belakang saya ada ilustrasi pohon ketapang kencana. Ini insya Allah 2 tahun lagi mudah-mudahan hidup ya. Mudah-mudahan hidup ketapang kencana ini. Jadi mulai dari penjenengan nanti kalau masuk wilayah Magetan, kemudian mau mengarah ke Sarangan sampai dengan Tawangmangu, insya Allah nanti di sepanjang jalur itu pemerintah daerah sudah menanam ketapang kencana ini mulai dari Kecamatan Sidorejo. Jadi masuk wilayah Kecamatan Sidorejo, di pinggir jalan sudah mulai ditanami ketapang kencana sampai dengan nanti di Cemorosewu. Sehingga nanti insya Allah Magetan ada ciri khas tersendiri di sepanjang jalur wisata dengan tumbuhnya pohon ketapang kencana. Mungkin 2 tahun lagi begitu sudah suasananya sudah berbeda. Itu rekan-rekan, dan saya pesan ke rekan-rekan yang ada di sepanjang jalur Sidorejo sampai dengan Tawangmangu, tolong juga ikut menjaga, memelihara bibit yang sudah ditanam. Ini mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik dan mempunyai ciri khas tersendiri menuju jalur wisata di wilayah Kabupaten Magetan. Rekan-rekan sekalian, saya sambil menyampaikan, silahkan penjenengan ikuti hari ini. Kali ini saya akan berbicara tentang ini rekan-rekan, penyesuaian pagu alokasi dana desa ADD ini per desa Kabupaten Magetan tahun 2021. Ini sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme, termasuk juga besaran dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Magetan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pagunya ini disesuaikan. Ini saya buat dalam bentuk paparan supaya teman-teman nantinya bisa mengikuti. Saya pesan untuk rekan-rekan saya yang ada di kecamatan dan desa, silahkan penjenengan review kembali penggunaan alokasi dana desa, khususnya untuk siltap dan tunjangan, karena harus disesuaikan. Harus disesuaikan, kalau saya ilustrasikan, ketika sumbernya turun, maka alirannya juga akan turun, debitnya akan turun. Makanya ini belum ada yang mencairkan, mumpung belum ada yang mencairkan, pencairannya menyesuaikan dengan besaran yang penjenengan terima. Sekali lagi saya mohon dukungannya rekan-rekan saya, Bapak Ibu Camat di 18 kecamatan dan rekan-rekan saya di 207 desa, mulai kepala desa, sekdes, bendahara. Silahkan penjenengan review kembali hitung-hitungan penjenengan, karena pasti ada penyesuaian. Ya, ada penyesuaian. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih rekan-rekan masih mengikuti. Inilah
Dana alokasi umum Kabupaten Magetan tahun 2021, sebelum perubahan itu Magetan menerima 865.427.353.000 rupiah. Kemudian setelah perubahan ini disesuaikan menjadi 837.710.006 rupiah. Penyesuaiannya kurang lebih sekitar 27 miliar sekian, 27.717.347.000 rupiah. Nah, dari DAU ini kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan amanah undang-undang adalah minimal 10% untuk ADD. Nah, kali ini tahun 2021 alokasi ADD yang diberikan adalah sebesar 10,87%. Jadi kewajibannya minimal 10%, kita sudah memberikan 10,87%. Artinya kewajiban dari pemerintah daerah sudah terlampaui karena minimalnya 10%. ADD Kabupaten Magetan tahun 2021 ini sebelum perubahan adalah 93.855.012.000 rupiah. Kemudian setelah perubahan itu ada penyesuaian menjadi 91.083.277.000. Nah, penyesuaiannya rekan-rekan ini kurang lebih sekitar 2.771.735.000 rupiah yang akan kita breakdown ke bawah untuk 207 desa. Artinya ketika kita breakdown seperti ini, tentunya karena DAU-nya berkurang, maka secara otomatis ADD-nya juga harus menyesuaikan. Ketika ADD menyesuaikan, maka pagu yang penjenengan terima itu juga harus menyesuaikan. Karena ada formula, ada hitung-hitungan teknisnya, maka kita akan sampaikan nanti di sini rekan-rekan. Silahkan penjenengan ikuti berapa penyesuaian yang penjenengan terima. Jadi karena ini nanti penyesuaian ini tentunya harus dirubah pada saat penjenengan melakukan perubahan APBDes induk, ya, perubahan APBDes induk. Jadi sekarang bagaimana kalau sudah teralokasikan itu? Disitulah nanti peran kunci penjenengan, Pak Kades, Bu Kades, Bapak Ibu Sekdes dan Bendahara. Penjenengan akan menyesuaikan penyerapannya menyesuaikan dengan hitung-hitungan ini sehingga tidak terjadi pelampauan nantinya. Untuk APBDes-nya sementara belum dirubah karena penyerapannya di bawahnya, artinya misalkan plafonnya 100, diserapnya itu 90 kan tidak masalah. Jadi tidak melampaui pagu. Supaya tidak terjadi pelampauan, penjenengan harus menyesuaikan dengan besaran yang penjenengan terima. Inilah besaran yang sudah kami hitung dengan formula dan hitung-hitungan teknis sehingga ketemulah alokasi sebagai berikut. Untuk Kecamatan Poncol, di wilayah Kecamatan Poncol terdapat 7 desa. Nah, penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Kecamatan Poncol, dari pagu awal sebelum perubahan itu 3,5 miliar, itu menjadi 3,4 miliar sekian. Penyesuaiannya kurang lebih sekitar 104.547.800 rupiah. Terbagi nantinya, inilah dari rekan-rekan, saya tidak mungkin baca satu-satu, nanti kontennya terlalu panjang. Silahkan penjenengan simak pembagiannya untuk wilayah Kecamatan Poncol sebagai mana yang saya pampangkan di dalam slide. Mulai dari Poncol sampai dengan Sombo, silahkan penjenengan lihat. Yang kuning ini yang perubahan. Yang kuning ini yang perubahan.
Ini untuk penyesuaian di wilayah Kecamatan Poncol. Selanjutnya kita masuk ke wilayah Kecamatan Parang. Untuk Bapak Ibu Kades, Sekdes, dan Bendahara, silakan penjenengan cermati. Inilah penyesuaian yang ada di wilayah Kecamatan Parang. Ini kecamatan yang kedua. Selisihnya, pengurangannya atau penyesuaiannya, biar nggak alergi dengan bahasa pengurangan, itu untuk satu wilayah kecamatan Rp173.906.400. Alokasinya seperti yang saya sampaikan. Monggo dicermati. Nanti kalau tidak jelas silahkan penjenengan dilihat di slide. Jadi konten Dadi Timar ini penjenengan besarkan, nanti bisa dilihat di slide. Kecamatan Lembean. Ini alokasi untuk wilayah Kecamatan Lembean, Pak Saifuliani, Pak Camat. Ini alokasi untuk wilayah penjenengan, Bapak Ibu yang menyaksikan konten ini. Untuk yang di wilayah Kecamatan Lembean, inilah alokasi yang akan penjenengan sesuaikan. Sudah Lembean? Saya masuk ke kecamatan yaitu Kecamatan Takeran. Kecamatan Takeran, inilah Pak Nanang ya. Ini tempat penjenengan yang akan mengalami penyesuaian sebagaimana yang ada yang berwarna kuning. Jadi inilah data yang kita sudah hitung, penjenengan tinggal menyesuaikan hitung-hitungannya. Ini untuk wilayah Kecamatan Takeran. Nanti sekali lagi silahkan disimak supaya lebih jelas. Sekali lagi nyuwun pangapunten, saya tidak baca satu-satu supaya penjenengan yang gantian membaca, biar penjenengan mencari desa penjenengan dapatnya berapa. Monggo silahkan. Lanjut. Kecamatan Kawedanan. Inilah penyesuaian untuk wilayah Kecamatan Kawedanan. Bapak Ibu Kepala Desa, Sekdes, kemudian Bendahara, termasuk rekan-rekan saya yang ada di PMD Kecamatan. Inilah tempat penjenengan, Pak Samsi, Pak Camat. Ini wilayah Kecamatan penjenengan, silahkan dicermati. Tidak usah sepaneng karena semuanya harus menyesuaikan. Cekap nggih, Kawedanan, saya lanjutkan. Kecamatan Kota. Kecamatan Magetan. Pak Camat Kota, Pak Tri. Ini alokasi untuk kecamatan penjenengan setelah dilakukan penyesuaian. Monggo disampaikan kepada Mbah Lurah, Sekdes, dan Bendahara untuk mencermati angka penyesuaiannya. Sampun ya, Magetan. Saya lanjutkan lagi. Di Magetan kita bergeser ke Pelausan. Ini wilayahnya Pak Permadi. Inilah penyesuaian yang penjenengan harus lakukan. Jadi besarannya seperti ini. Silahkan penjenengan cari desa penjenengan, kebagiannya berapa penyesuaiannya. Monggo silahkan dicermati. Cekap untuk Kecamatan Pelausan. Dari Pelausan kita akan bergeser ke Kecamatan ke-8, Kecamatan Panean. Tempatnya Pak Juri. Mbah Camat,
Ini alokasi untuk wilayah penjenengan. Perlu untuk melakukan penyesuaian, silakan Pak Sek, kemudian kasih PMD, kemudian Kades, Sekdes dan Bendahara untuk mencermatinya. Monggo penjenengan sesuaikan. Sampun nggih. Dari Kecamatan Panean kita akan bergeser ke Kecamatan ke-9. Kecamatan Sukomoro. Tempatnya Pak Camat Yudo. Mas Yudo, ini penyesuaian yang harus penjenengan cermati dengan Busek dan juga kasih PMD serta Bapak Ibu Kepala Desa dan seluruhnya yang terkait saja yang ada di wilayah Kecamatan Sukomoro. Inilah alokasi yang harus penjenengan sesuaikan. Dari Sukomoro kita akan bergeser ke Kecamatan Bendo. Jadi Bu Camat, ini wilayah Kecamatan Penjenengan. Penyesuaiannya untuk desa-desanya sebagai berikut. Monggo penjenengan cermati, kemudian segera penjenengan menyesuaikan tentang penyerapan anggarannya khusus untuk ADD. Dari Bendo kita akan bergeser rekan-rekan. Kecamatan Mauspati. Tempatnya Mas Kun Ikhwan. Pak Camat, inilah penyesuaian di wilayah Kecamatan Penjenengan. Monggo diteruskan ke rekan-rekan yang ada di desa, Pak Lurah, kemudian Bapak Ibu Sekdes. Silakan penjenengan menyesuaikan dengan angka yang sudah kami hitung sesuai dengan formula yang ada. Kemudian dari Kecamatan Mauspati kita akan bergeser lagi ke Kecamatan Barat. Kecamatan Barat tempatnya Pak Yok Sujarwati. Bapak Ibu Kades, monggo penjenengan cermati. Inilah alokasi yang penjenengan terima. Jadi ADD tahun 2021 yang disesuaikan sebagai berikut. Monggo penjenengan menyesuaikan. Dari Kecamatan Barat, cekap nggih, saya geser lagi ke Kecamatan ke-13. Kecamatan Karangrejo. Kecamatan Karangrejo tempatnya Pak Boimin, ada 11 desa. Monggo penjenengan simak, penjenengan cermati penyesuaiannya supaya penyerapannya tidak melampaui nantinya karena ada penyesuaian. Dari Karangrejo kita akan bergeser lagi rekan-rekan. Kecamatan Karas, ke tempatnya Pak Camat Pak Dian. Inilah wilayah penjenengan. Jadi silahkan penjenengan menyesuaikan sesuai dengan angka-angka yang formulanya sudah kami hitungkan sesuai dengan normatifnya. Jadi ini yang harus disesuaikan rekan-rekan. Sekali lagi, perubahan itu memang sangat cepat, penjenengan yang harus menyesuaikan. Lanjut, kecamatan berikutnya adalah Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan Kartoharjo ini tempatnya Pak Dicong, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, di paling utara kecamatan di Magetan ini. Inilah alokasi yang penjenengan terima. Monggo penjenengan menyesuaikan. Dari Kartoharjo kita akan bergeser ke kecamatan yang ke-16. Kecamatan Ngariboyo. Ngariboyo tempatnya Pak Arif, Pak Camat Arif.
Pak Arif, monggo penjenengan menyesuaikan dengan teman-teman terkait dengan hitung-hitungan yang ada di yang penjenengan terima. Silahkan seluruhnya menyesuaikan, baik Bapak Ibu yang menangani teknis maupun seluruh kepala desa, sekdes dan bendahara, hitung-hitungannya jangan sampai kelewat nantinya. Dari Ngariboyo kita geser ke kecamatan ke-17, Kecamatan Nguntoronadi. Inilah wilayah Kecamatan Nguntoronadi, penyesuaiannya sebagai berikut. Pak Camat, mohon bantuannya Pak Jaka untuk menyesuaikan. Mbak Lurah, seluruhnya saja yang ada di sana. Penyesuaian ini jangan membuat imunnya menurun. Jadi Nguntoronadi, imunnya jangan turun, silakan penjenengan sesuaikan dengan perubahan. Kemudian yang terakhir di Kecamatan Sidorejo. Sidorejo ini tempatnya Pak Sekendani, Mas Dani. Ini penyesuaian yang harus dilakukan di wilayah penjenengan terkait dengan ADD 2021. Monggo silakan dicermati, kemudian seluruh kepala desa, sekdes dan bendahara menyesuaikan. Totalnya selisihnya penyesuaian atau angka yang teragregat itu ini digabung kemudian dikurangi, itu totalnya 2.771.734.500 rupiah. Inilah untuk perubahan ADD yang penjenengan terima. Nantinya segera menyesuaikan, tidak ada yang abadi selain perubahan. Jadi rekan-rekan sekali lagi nyuwun pangapunten untuk teman-teman saya yang menyaksikan konten ini yang mohon maaf mungkin tidak bersinggungan langsung, tetapi paling enggak ini membahani kita untuk mengetahui, karena tidak ada yang tertutupi sekarang ini di era digital ini semuanya bisa melihat. Inilah alokasi ADD atau alokasi dana desa yang diterima di masing-masing desa di wilayah Kabupaten Magetan. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi karena kita tidak mungkin bertatap muka di tengah era pandemi ini, maka saya gunakan konten Dadi Timar ini untuk menyambung informasi. Semoga yang saya lakukan ini benar-benar bisa membahani penjenengan, ya khususnya yang teman-teman saya yang ada di wilayah Kabupaten Magetan di desa, segera menyesuaikan. Tidak menunggu pertemuan lagi, tapi hitung-hitungannya penjenengan bisa menyesuaikan, penyerapannya menyesuaikan, tetapi nanti perubahannya induknya di PAK, di perubahan APBDes-nya. Matur nuwun, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan, nyuwun pangapunten. Sampai ketemu dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.